Hari ini saya akan berkhotbah didasarkan pada kitab Amsal pasal 16 ayat 32. Saya akan berkhotbah mengenai pentingnya memiliki kesabaran didasarkan pada kitab Amsal pasal 16 ayat 32 mengenai pentingnya memiliki kesabaran. Demikianlah bunyinya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan pahlawan di dalam ayat ini adalah warrior, prajurit yang berpengalaman sekali, atau seorang pemimpin perang. Maka orang ini adalah cekatan atau cakap menggunakan segala senjata untuk melawan musuh dan jadi pemenang. Tetapi ternyata meskipun seorang warrior seperti ini begitu hebat, lebih hebat lagi orang yang sabar. Demikian pula lebih hebat orang yang dapat merebut kota, orang yang menguasai dirinya. Karena begini, katakanlah dia sudah mengalahkan musuh, lalu dapat merebut kota, tapi dia tidak menguasai dirinya, ya kalah lagi dan lebih hancur dari sebelumnya. Maka betapa pentingnya penguasaan diri dalam ayat ini. Betapa pentingnya kesabaran. Sabar berarti dapat menguasai dirinya sendiri, bukan menguasai diri orang lain. Coba perhatikan betul ayat ini. Ada dua bagian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi sabar menurut ayat ini adalah menguasai diri, bukan menguasai yang lain. Banyak orang berlomba-lomba menguasai pihak lain. Senang rasanya kalau dapat menguasai pihak lain. Bapak Ibu, lebih baik ternyata menguasai diri sendiri. Kalau orang sudah dapat menguasai diri sendiri, hebat, lebih dari pahlawan perang. Kalau kita adalah orang tua, senang juga ya anak-anak mau dengar omongan kita. Tandanya seakan-akan, wah, aku dapat menguasai anak-anak. Puji Tuhan. Tapi kalaupun anak-anak tidak menghormati kita selama kita ini menguasai diri, kita tetap hebat. Karena musuh yang paling sulit dikalahkan adalah keinginan diri sendiri. Saya tidak mengatakan bahwa diri sendiri adalah musuh. Jangan kita memerangi diri sendiri. Tapi yang dimaksud di sini adalah keinginannya itu, niat-niatnya. Memang kalau dibahas mengenai kesabaran ini, rupanya pengertiannya sangat luas. Kita bersyukur di sini ada pemahaman sabar berarti menguasai diri. Tapi kalau kita baca ayat-ayat lainnya juga bandingkan dengan kamus-kamus bahasa, rupanya tidak ada definisi tunggal atas kata sabar ini. Maka kita harus gabungkan. Misalnya, sabar juga berarti adalah suatu sikap yang bertahan atas segala pencobaan, suatu respons yang tidak tergoyahkan atas setiap kegagalan, suatu kemampuan untuk menanggapi semua perlakuan buruk dengan baik, suatu kesediaan untuk mengikuti setiap proses dan prosedur.
dan suatu bentuk kesetiaan dalam rangka mencapai tujuan. Jadi siapakah yang dimaksud dengan orang sabar itu? Ya yang mampu menguasai dirinya, ya yang bertahan atas segala pencobaan, ya yang meresponi dengan tepat setiap kegagalan, menanggapi semua perlakuan buruk dengan tetap baik, ya yang bersedia mengikuti semua proses dan prosedur, ya yang setia dalam rangka mencapai tujuan. Betapa pentingnya kita memiliki kesabaran. Maka kita seharusnya menjadi pribadi yang sabar. Mengapa Bapak Ibu kita seharusnya menjadi pribadi yang sabar? Kalau kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita dapat mencatat paling tidak 3 alasan mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang sabar. Yang pertama adalah agar kita memiliki hidup yang berbahagia. Contohnya dapat kita baca di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 5. Yang kedua, agar kita memiliki hidup yang berkemenangan. Contohnya dapat kita baca dalam kitab Amsal pasal 25 ayat 28. Dan yang ketiga, agar kita memiliki hidup yang berhasil. Contohnya dalam kitab Mazmur pasal 126 ayat 5 dan 6. Berapa Bapak Ibu paling tidak alasan mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang sabar itu? Jawab tuh. Ada 3. Mengapa? Yang pertama, agar kita memiliki hidup yang berbahagia. Coba perhatikan ayat-ayat berhubungan dengan hal ini. Misalnya tadi mulai dari Injil Matius pasal 5 ayat 5. Injil Matius pasal 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kata memiliki bumi yang dimaksud di sini adalah menikmati betul tinggal di atas bumi, kerasan hidup di bumi, lama hidup di bumi, panjang umur. Dia menikmati betul hidup di bumi. Dia tidak cepat mati karena marah, karena kecewa, karena putus asa. Dia memiliki bumi. Mengapa hanya dengan kelemah lembutan saja seseorang dapat memiliki bumi? Lama hidup di bumi, kerasan tinggal di bumi, panjang umur. Kata yang dimaksud di sini dengan lemah lembut bukan lemah ya. Kalau lemah tidak boleh kita lemah. Usah lemah. Tidak disebut di sini berbahagialah orang yang lemah. Apaan? Bukan begitu maksudnya. Lemah lembut. Lemah lembut bukan lemah. Juga bukan selalu diartikan lemah gemulai. Sebab ini bukan hanya sikap tubuh, tetapi terutama sikap hati. Lemah lembut di sini bukan lemah gemulai. Ada kalanya kita mesti lemah gemulai saat nari misalnya. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh ayat ini. Lemah lembut di sini sebenarnya lebih menunjuk kepada kemampuan menyesuaikan diri dengan segala situasi. Memiliki daya lentur yang cukup elastisitas. Tahu karet? Kayak begitu tuh. Coba karet ditarik ke kanan sedikit, bisa dah? Tarik ke kiri sedikit? Tarik ke kanan sedikit? Ke kiri lagi? Bisa. Kalau orang itu lemah lembut, dia tuh punya kelenturan. Suami narik sedikit ke kanan, ayo.
istri narik sedikit ke kiri, ayo. Dia bukan pelawan, pemberontak. Dia adalah orang yang dapat menyesuaikan diri. Mengapa hanya dengan kelemah lembutan atau kesabaran? Sama saja, ini sangat sinonim teksnya. Lemah lembut, sabar sangat sinonim dalam teks ini. Mengapa hanya dengan kelemah lembutan atau kesabaran saja seseorang dapat memiliki bumi sehingga ia berbahagia? Ini berurusan dengan karakteristik bumi. Tahu bumi Bapak Ibu? Satu planet dalam sistem kehidupan kita dari triliunan planet yang ada. Bumi ini berputar. Itu alasan umumnya. Bumi apa? Berputar. Masih ingat pelajaran sekolah dulu? Berapa jenis perputaran bumi? 2. Terima kasih Pak Erwin. Pertama, bumi berputar pada poros, ya. Kayak gangsing, putar terus. Satu kali putaran 360 derajat, berapa dibutuhkan? Berapa lama? Sehari, 24 jam. Tahu astrologi? Jam tangan, atau jam dinding? Itu supaya benar pergerakannya mesti mengikuti pergerakan bumi. So bumi ini pergerakannya konstan, tek 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 terus dia. Perputaran berikutnya adalah bumi menghindari matahari. Ternyata memang kehidupan kita ini sistemnya bukan geosentris, tetapi heliosentris. Bukan matahari berjalan di atas bumi atau matahari mengitari bumi, bukan. Tetapi bumi berjalan mengitari matahari. Satu kali putaran berapa dibutuhkan waktunya? Setahun. Sekarang ini agak di tengah-tengah nih. Nanti akhir Desember mau berakhir tuh. 1 Januari mulai lagi ngider lagi. Perputaran bumi membawa perubahan. Nah, perubahan itu ada kalanya disertai dengan goncangan. Kalau kita tidak sabar mengikuti perubahan bahkan goncangan itu, siapa kuat? Maka kita akan marah-marah terus, kecewa terus, bingung di sisi lain, takut lagi, khawatir. Ngomel aja bisanya tiap hari. Karena dia tidak sabar. Maka kita harus mengenali karakteristik bumi yang di atasnya kita hidup ini. Sejak awal sekali Tuhan Allah sudah memberitahu. Coba misalnya lihatlah Kejadian pasal 1. Ini ngomong-ngomong Bapak Ibu pada bawa Alkitab enggak? Saya tidak usah nanya siapa yang bawa ya. Tapi saya mau beritahu saja. Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab, lihatlah berkat apa yang Anda terima. Lihat sendiri. Beda itu orang yang bawa Alkitab dengan yang tidak bawa Alkitab. Coba aja buktiin. Coba aja. Saya ini belum lama jadi pendeta. Meskipun lulus SMA saya sudah masuk seminari. Tidak pernah tuh saya lihat orang yang suka bawa Alkitab saat kebaktian khususnya. Tidak ada berkat. Sungguh. Memang sekarang ada alat bantu. Ya, tapi namanya juga alat bantu. Ngapain kita ketergantungan dengan alat bantu kalau kita tidak perlu bantuan? Mumpung kita masih bisa baca Alkitab, nanti ada saatnya kita tidak bisa baca Alkitab. Sungguh saya bukan mau menekan Anda, tapi pikirkan baik-baik. Apakah kita mau meneruskan kebiasaan yang keliru soal memperlakukan Alkitab? Jadi nanti kalau kebaktian berikutnya bawalah Alkitab. Beda. Coba perhatikan Kejadian 1 ayat 26. Tuhan Allah berencana di sini menjadikan manusia. Ayat 27 dijadikannya lah
manusia itu laki-laki dan perempuan. Pada ayat 28 Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ini sering orang kurang mengingat, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Di bumi mesti diapain? Dipenuhi dan ditaklukkan. Sebenarnya kata ditaklukkan di sini arungi, jalani, kelilingi. Tapi sayang, orang lambat memperlakukan firman ini dengan benar. Terbukti, masa sudah ribuan tahun baru orang tahu bahwa bumi ini bulat bundar. Mengapa mesti pastor agama dan juga Columbus yang baru tahu bahwa bumi ini bulat bundar? Karena tidak melakukan perintah ini. Kalau saja manusia terus mengarungi bumi ini, saya tidak perlu sampai ribuan tahun baru tahu bahwa bumi ini bulat bundar. Tapi sayang, tidak mau diarungi bumi ini. Ternyata bumi bulat bundar. Dia berputar. Perputaran itu membawa perubahan. Coba perhatikan Kejadian 8 ayat 22. Nanti ada kalanya saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri membaca ayat tertentu ya. Tapi bukan sekarang, siap-siap aja nanti. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Lihat, masih ada bumi tidak sekarang? Berarti masih ada tidak silih berganti musim? Masih. Setelah menabur apa? Menuai. Di samping dingin apa? Panas. Kalau tidak kemarau apa? Hujan. Selain siang apa? Malam. Ada yang berkata, pendeta aku nggak mau menabur lah, langsung menuai aja deh. Tidak bisa kawan. Apa yang kau tuai kalau kau udah tabur? Pendeta aku udah suka hujan, kemarau aja deh. Tidak bisa kawan, itu satu paket. Aduh pendeta aku ini, aku nggak mau siang ah. Aku mau malam aja. Soalnya wajahku begini. Tidak bisa kawan, itu satu paket juga. Mana boleh kita hanya pilih menurut maunya kita hidup ini. Jalanilah semua, terima semua. Tidak bisa kita pilih salah satu. Karena apa? Bumi ini berputar. Coba lihat, semua ada padanannya bukan? Ada hitam, ada putih. Ada cewek, ada cowok. Ada yin, ada yang. Begitu. Itulah hidup. Maka coba perhatikan Pengkhotbah 3 ayat 1. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi kita jangan bisa protes, aja marah, aja kecewa, aja bingung, aja takut, aja ngomel aja. Jangan. Terimalah kenyataan hidup. Itulah hidup di bumi. Coba lihat ayat 2 sampai 8, sebenarnya satu puisi. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, seterusnya. Ada yang berkata, ya aku udah tua, gimana ya? Ya nggak apa-apa. Emang kalau tua kenapa? Masa tua itu bukan hukuman, apalagi kutukan, bukan. Kalau kita ini sudah tua, itu tandanya kita pernah muda. Gantian apa? Masa mau muda terus?
Semakin kita menua, itu tandanya semakin sudah lama kita jadi orang muda. Jadi kalau kita udah menua, kita lihat orang muda gagah, bilangnya apa? Hebat kau orang muda, gagah kau. Aku tapi sudah pernah sepertimu, cuma kau belum pernah seperti aku. Jangan kita, waduh apalah artinya hidupku ini, aku sudah begini. Tidak apa-apa. Maka orang muda jangan sok tua, orang tua jangan sok muda. Terimalah kenyataan, sebab segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya kita pensiun? Ada. Jangan, ya bulan depan aku pensiun. Ya, jangan sok kaget. 30 tahun Anda sudah menjadi pegawai, kok baru tahu mau pensiun? Persiapkanlah dirimu, hari itu akan datang. Betul? Ada waktunya nggak gigi saya copot? Ada waktunya nggak dompet saya hilang? Ada. Kapan pendeta? Dan tahu, disitulah dibutuhkan kesabaran. Ada waktunya dan anak kita akan meninggalkan kita, berumah tangga sendiri. Ada, lihat tuh Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Betul? Kalau ada orang berkata begini, ya gara-gara menantuku nih anakku jadi pergi. Jangan, masa gara-gara menantu anak pergi, bukan. Gimana sih? Ini ketentuan sudah diatur sama Tuhan. Nih, kita ini memang hidup harus begitu. Maka pengharapan kita adalah Tuhan. Kita tidak bergantung kepada orang tua, karena ada waktunya kita tinggalkan orang tua. Kita tidak bergantung pada anak, karena ada waktunya anak akan meninggalkan kita. Ada waktunya suami istri pisah, oleh waktunya Tuhan. Makanya kita jangan buat waktu sendiri melanggar ketentuan Tuhan. Belum waktunya pisah. Belum waktunya sakit menyakiti diri sendiri. Ada orang gitu. Lu kok setiap naik kendaraan mabuk sih? Gimana sih rasanya mabuk? Aku juga mau dong mabuk. Ngapain kau mabuk? Semua buat mabuk tengeng. Jangan. Tengeng itu bahasa Tapanuli arah sana. Mabuk. Jangan kau buat waktumu sendiri. Serahkan kepada ketentuan Tuhan. Maka kalau kita ini tidak sabar, Bapak Ibu, kita tidak akan berbahagia hidup di bumi. Sebenarnya orang dapat hidup di bumi berapa tahun? Berapa tahun? Coba lihat Kejadian 6 ayat 3. 120 tahun. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Maksimal atau minimal? Maksimal. Menurut kesaksian Nabi Musa, coba lihat Mazmur 90 ayat 1. Mazmur 90 ayat 1. Doa Musa, abdi Allah. Betul? Berarti ini dari Musa ya. Ayat 10 sekarang. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi Musa melihat teman-temannya umur 70 tahun udah banyak meninggal. Ada yang 80 tahun tinggal sedikit, dan itu sudah payah. Tapi ternyata Musa hidup juga sampai 120
tahun menurut Ulangan 34 ayat 7. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Ulangan 34 ayat 7. Mengapa Musa dapat berumur sampai 120 tahun sementara teman-temannya 70 tahunan udah banyak meninggal? Kalau umur 80 tinggal sedih. Mengapa? Coba lihat Bapak Ibu, Bilangan pasal 12 ayat 3. Bilangan pasal 12 ayat 3. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Pantesan umurnya paling banyak karena paling lembut hatinya. Tidak ada jaminan Bapak Ibu paling kaya nanti paling lama hidup. Tidak ada jaminan paling kedudukannya tinggi paling lama hidup. Kita butuh standar minimal. Seperti janganlah kita kekurangan makanan minuman. Seperti janganlah kita tidak ada tempat untuk berteduh siang maupun malam, dari hujan atau panas. Tapi tidak ada jaminan kita punya banyak akan lama hidup. Lama hidup tidak hanya berurusan persoalan kecukupan jasmania, tetapi apa? Suasana hatimu, suasana hatiku, suasana hati kita. Di dekat kami itu ada apartemen tinggi, menara. Itu paling atas satu lantai dibeli semua orang. Penthouse, mahal tuh. Ternyata sebulan setelah ditempati, dia terjun dari situ ke bawah. Terjun loh dia. Ya ampun, ngapain kau beli mahal-mahalnya untuk terjun kau? Kau tidak lembut hatimu kawan. Ada yang berkata, ya pendeta habis dia banyak masalah. Musa juga banyak masalah. Yang suka mau ditimpukin oleh orang yang dilayaninya sendiri siapa? Musa. Betul tak? Yang hidupnya sejak lahir aja susah siapa? Musa. Jangan katakan, tidak ada masalah si Musa. Keliru. Selama kita lembut hati kita, biar kita tinggal di rumah kontrakan sementara, ngekos sementara, tinggal di rumah garapan sementara, pinjam punya teman sementara, numpang sama keluarga sementara. Kita ini gajinya sekian sementara, tidak apa-apa, semua itu sementara. Kaya juga sementara kok, ya miskin ya sementara loh. Lah kaya aja sementara kawan, apalagi miskin. Saudara, sakit selamanya atau sementara? Sementara lah. Ada orang bilang, aduh, kenapa? Sakit aku, aduh, kenapa? Sakit aku. Bukan yang mentertawakan ya. Terus ditanya, sudah berapa lama kau sakit? Sehari. Sudah berapa kali kau sakit 1 tahun ini? Baru kali ini. Waktu kendok. Mana sih? Cuma sehari sakit, juga sekali dalam setahun terakhir. Marah-marah. Sebelumnya kau udah sakit? Enggak. Sesekali setahun aja kau sakit, itu pun baru sehari udah ngamuk kau. Dan sabar kau. Gimana bisa panjang umur? Kita mesti sabar. Segala sesuatu sudah ada. Segala sesuatu itu ada waktu. Jadi kalau dompet saya hilang, saya mesti bilang apa? Sudah waktu.
Loh, jangan salah pahami saya. Jangan mengharapkan sesuatu yang buruk akan terjadi. Berdoalah Bapa kami di surga, jauhkan kami dari pencobaan, lepaskan dari yang jahat. Tetapi kalau terjadi sesuatu di luar harapan dan doa kita, terima kenyataan dulu. Terima dulu kenyataan. Karena dalam situasi tenang itulah kita akan berdoa sehingga ada solusi. Tapi kalau kita ngamuk aja, bisa marah aja, tidak ada solusi. Amin. Bapak Ibu mau panjang umur, hidup berbahagia di bumi. Amin. Tentu dibutuhkan standar minimal supaya kita jangan kelaparan, supaya kita ada tempat tinggal. Tapi yang lain itu adalah relatif. Kita mesti berlomba-lomba apa? Lemah panjang sabar, maka panjang umur. Coba aja lihat itu kakek nenek kita. Mengapa mereka kok dapat berusia sekian itu? Karena mereka adalah orang yang lemah lembut hatinya. Maka mereka bertahan hidup di bumi. Hidup di bumi ini berputar, membawa perubahan. Perputaran itu membawa perubahan. Memang ada yang berkata ini, Tuhan juga sih yang salah. Ngapain pula buat bumi berputar? Coba bumi nggak berputar, kan nggak usah ada perubahan. Jadi tenang-tenang kita jadinya. Tenang-tenang apaan kau? Mati kau. Bagaimana kau hidup kalau tidak ada perputaran perubahan? Bumi ini memang berputar, membawa perubahan. Tapi perubahan itulah yang membawa kehidupan. Nggak ada perputaran, yang nggak ada kehidupan. Coba aja. Kehidupan itu dari perputaran. Coba uang Anda hidup atau mati, lihat aja berputar enggak? Kalau uang Anda nggak berputar, mati. Berarti bukan hanya orang yang harus berputar, uang juga berputar. Jangan biarkan mati. Gereja juga kalau mau hidup mesti berputar dia. Nanti kita di rumah jemaat, kita nanti di rumah duka, nanti kita doa, kita tertawa, gathering, mesti berputar. Menginjil lagi, KKR lagi. Kalau Anda tidak berputar, berarti Anda menuju kematian. Jangan takut dengan perubahan. Semakin berubah, semakin hidup. Siap menghadapinya. Mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang sabar? Alasan berikut, agar kita memiliki hidup yang berkemenangan. Coba kita membaca Amsal pasal 25 ayat 28. Ini ngomong-ngomong Bapak Ibu masih dengerin kan? Masih ya? Terima kasih. Belum kasih. Coba perhatikan Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Zaman Alkitab, kota-kota itu adalah kota-kota yang jauh dari yang lain. Saking jauhnya maka mereka sering sendirian. Tetapi di sisi lain banyak kota-kota juga saling menyerang. Dan tidak ada polisi dunia yang mengamankan di antara satu sama lain. Siapa yang kuat ya yang menang. Jadi suatu ketika kota itu dapat diserang oleh kota lain, maka mereka harus membentengi dirinya dengan tembok dari batu maupun dari kayu. Supaya apa? Supaya mereka itu jangan kalah. Karena kalau tembok kota sudah roboh, habis tuh kota. Masih ingat Yosua pasal 6 soal Yeriko, apanya dulu yang dihancurkan? Temboknya. Karena kalau tembok sudah roboh, semua kota akan hancur. Jadi kalau satu kota diserang kota lain, percuma juga protes. Misal, kenapa kalian serang kami? Penyerangnya bilang apa? Siapa suruh kamu lemah? Kalau kamu kuat kan kita nggak serang. Protes lagi, kenapa kalian serang kami?
Penyerangnya bilang apa lagi? Kenapa tembokmu roboh? Kalau tembokmu kuat kan kau dasar takut. Ini percuma ya. Untuk protes, jangan godain aku ya, jangan cobain aku ya, jangan sindir-sindir aku ya. Percuma. So kita adalah kota yang selalu terbuka untuk diserang. Percuma protes. Perlengkapi dirimu dengan tembokmu. Yang penting tembokmu jangan roboh. Dan tembokmu adalah pengendalian dirimu, kesabaranmu. Kalau orang sudah tidak sabar, habis dia. Coba aja. Ingat kalimat berikut. Jika kebahagiaan itu didasari oleh kesabaran, sebaliknya ketidaksabaran membawa kehancuran. Semua berdosaan diawali dari ketidaksabaran. Coba aja, periksa. Siapakah orang yang berbuat dosa? Ya orang yang gak sabar. Kenapa saya pukul orang sampai berdarah mukanya? Gak sabar. Kenapa saya tunjang orang sampai terjengkang? Maksudku tendang. Memang kalau bahasa Indonesia tunjang itu kan ditopang. Tapi yang tadi saya pakai itu bahasa Tapanuli sebenarnya. Tunjang berarti jatuhkan. Tunjang kau nanti. Jadi tunjang pakai bahasa Indonesia itu ditopang. Kenapa saya tendang orang sampai terjengkang? Tidak sabar. Kenapa saya menghakimi? Kenapa saya menghakimi? Tidak sabar. Coba di sini semisal lagi saya khotbah ada yang ngantuk-ngantuk. Terus saya bilang, Anda ini kok dengerin khotbah nggak sopan ya? Nggak menghormati firman Tuhan. Itu saya menghakimi. Tahu apa saya mengapa dia ngantuk? Nggak sopan, menghormati firman. Ya kalau dia lagi sakit, maka kalau saya menghakimi, so tahu. Jadi kalau saya menghakimi tetangga saya, ipar saya, menantu saya, karena saya tidak sabar menunggu informasi yang sebenarnya dari narasumber yang sebenarnya. Supaya saya jangan menghakimi. Kalaupun saya memang rasa perlu tahu mengapa orang ngantuk-ngantuk itu, mesti saya bilang apa? Tunggulah, habis kebaktian cegat aja dia. Tidak, niatnya baik. Kawan, nanya dulu aku sama kau. Kenapa pula kalau aku khotbah, aku ngantuk-ngantuk, kau masih mudanya kau. Kenapa? Tunggulah, dia benar atau enggak. Kalau alasannya begini, iya pendeta, aku juga heran ya pendeta. Heran kenapa kau? Heran aku. Kenapa aku kalau setiap dengar khotbah pendeta tuh ngantuk ya? Lagi nyanyi aku nggak ngantuk loh pendeta. Kasih kolekti aja aku orang pelitnya aku, tapi kalau kasih kolekti aku nggak ngantuk aku. Kenapa giliran dengar khotbah pendeta aku ngantuk? Loh, jadi kau nyerang aku malahan. Maksudmu gara-gara aku kau jadi ngantuk? Ya bukan kan pendeta nanya, aku juga udah lama nanya. Kenapa aku kalau dengerin khotbah pendeta ngantuk? Yang lain aku ngantuk loh pendeta. Berarti banyak tidak faktor orang itu mengantuk saat dengerin khotbah? Banyak. Saya tidak boleh menghakimi. Kalau saya menghakimi karena saya tidak sabar. So, kenapa saya nyolong? Kenapa saya nyolong? Ya saya tidak sabar. Kalau saja saya sabar, saya bakalan nyolong nggak? Enggak. Kenapa saya zina? Nggak sabar. Kalau saya sabar, zina enggak? Enggak. Kenapa ada orang hamil di luar nikah sebelum nikah sudah kawin? Nggak sabar. Kalau saja kita sabar, kita tidak akan berbuat dosa. Coba lihat Hawa, mau dipercepat oleh iblis. Sudah ada cara paling cepat kau jadi orang pinter, mirip dengan Tuhan kau nanti. Makan aja ini buah. Padahal sebenarnya tidak begitu cara minta hikmat. Kita mesti doa.
pasti Tuhan beri. Memang kita ini diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Tapi untuk menerima hikmat Tuhan butuh waktu dan proses. Akhirnya kita juga mengerti. Tapi jangan dipaksa-paksa sebelum waktunya. Coba lihat itu, anak bungsu, kenapa dia pergi meninggalkan ayah ibunya? Tidak sabar. Kita ini mesti sabar. Supaya kita berkemenangan. Kenapa? Otak kita, diri kita akan diserang terus. Percuma protes. Gak usah katakan, jangan kau sindir-sindir aku ya. Gak usah, emang dia gak nyindir kau. Jangan godain aku ya pacar. Percuma kau ngomong begitu. Jagalah dirimu. Saya jadi teringat dulu ya, ada kisah kecil nih. Saya mau ikut reunian nih, satu ruangan, teman-teman sekolah. Saya datang terlambat karena malu dan gak mau mengganggu. Saya pikir saya lewat belakang aja lah jalan. Rupanya belum mulai juga mereka. Tapi mulai terdengar ada yang protes sementara saya mau duduk. Dia udah lihat saya di belakangnya. Weh, kenapa kita belum mulai nih? Pemimpinnya di depan teriak, iya kita masih nunggu. Nunggu siapa? Polta. Dia nyaut nih di depan saya nih. Ngapain kita tunggu Polta? Bukan Polta namanya kalau nggak telat. Saya kecewa. Teman sekolah saya sendiri satu contekan. Begini perlakuanmu padaku. Kejam kau. Temanmu sendiri. Langsung gebrak aja. Kawan, kenapa kau ngomong begitu? Kenapa Pol? Katanya. Ya kau jagalah perasaan aku kawanmu. Masa kau begitu ngomong soal aku bukan Poltak kalau nggak telat. Gitu dong. Jaga perasaan aku. Teman itu bilang apa? Apa Pol? Jaga perasaan aku. Pol, perasaan kan perasaan kamu. Kamu yang jaga. Kau jagalah perasaanmu sendiri. Jadi malu aku. Bapak Ibu, percuma Anda berkata jaga perasaanku ini. Tidak usah. Memang kau akan dihajar terus. Kau akan digoda, diuji, diintimidasi, diancam, dirayu, dicobai, disakiti, dirugikan, diserang. Tapi jaga dirimu. Perlengkapi dirimu. Kau harus sabar. Supaya kita berkemenangan. Percuma protes, apalagi sama setan. Setan, kau yang bolehin aku ya? Setan ngomong apa? Ember. Emang bener. Kan aku memang penggoda. Perlu tahu ya? Percuma katakan, iblis jangan godain aku ya. Percuma. Memang kau akan digoda. Ada guyonan ya. Itu Tuhan Yesus, dia rada protes sama setan. Setan, kenapa kau godain aku? Setan dia bilang apa? Ya siapa suruh datang menjadi manusia Yesus? Semua aku akan goda kalau manusia. Bersuruh Anda datang jadi manusia. Siapapun kita, mau pegawai rendah, pegawai tinggi, semua kita digoda. Dagang apa, bisnis apa, sekolah di mana, pergaulan di mana, pacaran dengan siapa, semua digoda. Pendeta seperti saya ada godaan Anda? Ada. Apa itu? Mengkolektor. Loh, pendeta. Itulah ini pendeta, untuk uang misi pendeta. Selipin di sini. Lagi ketemu di jalan. Untuk misi. Ingat, ada pula kipas angin di rumahku.
godaan. Atau lagi konseling. Nah, buah kamu ini. Kenapa bu? Kenapa sih? Langsung ditunggukan deh. Tapi kalau enggak kita kuat godaan, aku berserah. Jadilah kita hidup dalam hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Siapapun ada godaan, tapi kita harus kuat. Kita harus kendalikan diri. Di sini ada yang sedang pacaran? Ada? Di sini? Jaga diri kawan. Pacarmu bukan suamimu, bukan istrimu. Beda cara pelukan dengan suami, berjalan dengan pacar, beda. Jangan bukan suami pelukan kayak suami istri. Kamu diresmikan ya gitu, baru mau. Jangan, nggak boleh. Tobat. Apalagi kita ini melayani Tuhan. Betul? Amin. Jangan sampai kita kalah dengan godaan. Kita adalah orang-orang yang sudah disucikan, harus menjaga kesucian. Kalau kita sampai tidak suci lagi, habislah kita, masuk neraka kita. Karena tidak seorang pun akan melihat Tuhan tanpa kekudusan. Matius 5 ayat 8, Ibrani 12 ayat 14. Tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang sabar, Bapak Ibu? Alasan terakhir adalah agar kita memiliki hidup yang berhasil. Coba perhatikan Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Bentar lagi nih khotbah selesai ya, sabar. Coba kita baca sama-sama dengan bangkit berdiri sebentar. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Coba numpang nanya sebentar nih, mengapa orang ini pulang bersorak-sorai? Mengapa dia membawa berkas-berkas? Berkas-berkasnya bukan berkas-berkas utangnya. Maksudnya buah yang banyak berenceng-renceng. Kalau dia nanam sesuatu, buahnya banyak, ramos, banyak buahnya, berberkas-berkas. Karena dia menabur meskipun dengan cucuran air mata. Terima kasih ya. Silakan duduk lagi. Berarti tidak ada peperangan tanpa perjuangan. Semua butuh perjuangan. Semua ada derai air matanya sendiri. Dagang ada derai air mata ada? Ada. Ada. Bisnis ada derai air mata ada? Ada. Sekolah ada. Aduh, pusing Dedi, kata si Ramos. Kenapa Ramos? Susah. Itu tandanya dia belajar. Kalau udah belajar, gampang, karena nggak ngerti. Semakin Anda tekuni, semakin terlihat derai air matanya. Tapi derai air mata adalah pupuk bagi keberhasilan kita. Tabur sambil derai air mata, wow, akan menuai dengan sorak-sorai. Coba aja. Mengasuh anak ada nggak derai air mata? Ada, bukan hanya karena anak kita nakal loh. Memenuhi keperluan hidup mereka yang masih kecil, itu derai air mata kita. Betul? Membina keluarga, rumah tangga, ada derai air mata ada? Ada. Pacaran ada derai air mata ada? Saya mau beritahu, kalau selama Anda pacaran tidak ada derai air mata,
pertimbangkan untuk menikah atau pertimbangan untuk tidak menikah dengan dia. Karena sehabis itu justru lebih banyak derai air matamu. Semakin banyak derai air mata, berarti kita sudah semakin mengenal dia. Saya tidak mengatakan kalau pacaran jadi lalu bersedih-sedih terus. Kenapa pacaran lagi nangis gua? Jangan gitu dong jawabnya. So, pacaran nangis melulu. Tapi kalau Anda ini pacaran tidak ada derai air mata, tidak ada persoalan, hati-hati. Itulah namanya sekedar romantic love. Tidak realistis. Hanya senang-senang, enak-enak. Tidak siap sungguh-sungguh mau menikah. Ada derai air mata. Pelayanan ada tidak derai air mata? Ada. Coba lihat gembala kita. Berderai air matanya, menabur, menginjil, pindah pelayanan ke sana kemari. Mungkin saja sudah diomongin, diludahin jadi penginjil, sakit, derai air mata. Tapi kalau kita sabar, nyampe juga. Coba Bapak Ibu, tinggal selangkah nih garis finish tapi saya mogok. Bisa nggak jadi juara? Jawab dong. Bisa. Tapi masih jauh perjalanan. Tapi saya melangkah terus. Nyampe juga nggak? Nyampe. Tunggu. Bukan masalah di mana Anda sekarang ada. Bagaimana pandangan Anda menuju garis finish itu? Jalan terus. Keep walking, my friend. Keep walking. Jalan. Jangan mundur. Jangan juga dipengaruhi oleh kiri kanan terlalu banyak. Apalagi orang-orang bersalah, ampuni aja supaya kita jangan terhambat perjalanan. Masih ingat lagunya? Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Bisa ingat? Ayo nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Maka kita akan berhasil dalam hal apapun. Dan derai air mata. Tapi petani yang bekerja keras, dialah yang terlebih dahulu menikmati hasil usahanya. 2 Timotius 2 ayat 6. 2 Timotius 2 ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Harus sabar dalam hidup ini Bapak Ibu. Ada yang lagi sakit, sabar. Ntar lagi kita sembuh. Kalau kita harus minum obat, sabar, tekun kita minum obat dalam nama Yesus. Kalau harus terapi, sabar. Kalau lagi stroke, sabar. Dan selamanya kita begitu. Kalau mati juga pendeta, di luar urusan kita. Semua juga orang akan mati. Tugas kita adalah menghadapinya. Kematian tidak dapat kita tolak, tapi kita dapat tunda dengan kesabaran. Sabar lagi. Kita tidak perlu mati berdarah-darah di jalanan kalau kita sabar. Kita tidak perlu ribut sama orang, berantem sama orang, ngebut-ngebut di jalanan, tidak perlu. Kalau kita jadi orang sabar. Siapa mau jadi orang berhasil? Saya mau jadi orang berhasil. Terima kasih ya orang-orang muda, langsung angkat tangan. God bless you my friends. Kalau kita sabar kita berhasil. Mana ada tampang dia jadi berhasil. Berhasil bukan soal tampang. Tampang apa? Diurapi Tuhan. Berhasil. Sukses. Bisa anda jadi orang kaya? Bisa. Udah ada turunan aku pendeta. Kau buat turunan sendiri. Mulai dari kau jadi orang kaya. Cetak sejarahmu sendiri.
Maka sabar bukan berarti lambat. Tidak ada kaitan sabar dengan lambat. Sebenarnya ngomong sabar ini saya juga sungkan-sungkan sebenarnya. So ini kata agar sebenarnya saya tidak boleh sebut kata ini sebenarnya, karena ini nama bapak saya. Agak gimana? Apalagi kami orang Tapanuli, nama bapak itu hanya boleh inisial S Sibarani. Kalau aku Poltak YB Sibarani, pakai Y punya aku. Jangan hanya Poltak Sibarani, karena ada beberapa pendeta Poltak Sibarani, karena Poltak itu nama umum orang Tapanuli. Sibarani itu marga yang cukup banyak. Jadi jangan heran kalau bukan hanya aku Poltak Sibarani, pastilah ada Poltak Sibarani lain. Maka untuk membedakan Poltak YP Sibarani, Y-nya itu Yusan, P-nya Parmonangan. Poltak YP Sibarani. Kalau kita sabar, kita akan menjadi orang apa? Berhasil. Ada di sini sulit mengikuti kuliah, sabarin aja. Aduh, sabar sama guru kita. Kalau dia udah nggak sabar, kita menang, dilulusin juga. Lo hidup ini aduh sabar. Panahnya aku main catur, bolonya aku main catur. Dia pinter, tapi aku sabar, dia nggak sabar, kalahnya dia. Loh, kalau cepat pula WO. Ya sabar sih kau. Kalau kita sabar, kita jadi orang Saya mau menjadi pendeta berhasil. Nah, Erwin tampang pendeta, bukan lagi jadi pendeta berhasil. Kalau kita ya sudahlah ya. Memang sabar, cuma kan waktunya juga mau habis. Pokoknya kalau kita mau jadi orang berhasil, kita mesti jadi sabar bukan lambat, betul? Apalagi malas, berkaitan, malah bertolak belakang. Sabar bukan berarti malas. Begini aja, kalau kita rajin kan kita akan sukses loh. Toko kecil bisa nggak jadi toko besar? Bisa? Toko besar bisa nggak jadi toko kecil? Pilih dah mau apa? Mau jadi toko kecil menjadi toko besar bisa? Toko besar menjadi toko kecil bisa. Pilih aja. Itu tergantung kesabaran kita. Kalau kita sabar, toko kecil jadi toko besar. Lihat tuh, warung kecil sekarang jadi restoran megah. Setuju? Demikianlah khotbah saya hari ini Bapak Ibu, mengenai pentingnya memiliki kesabaran. Kita seharusnya menjadi pribadi yang sabar dengan 3 alasan. Yang pertama, agar kita memiliki hidup yang berbahagia. Yang kedua, agar kita memiliki hidup yang berkemenangan. Dan yang ketiga, agar kita memiliki hidup yang berhasil. Kiranya firman Allah yang kita baca dan renungkan jadi berkat penghiburan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa kembali. Demikianlah ya Bapa, kami merenung-renung firman-Mu dan mencoba mengkaitkannya dengan hidup kami sehari-harinya. Biarlah firman ini dapat kami mengerti, supaya lebih mudah kami terapkan dimanapun kami berada. Begitu banyak pergumulan dalam hidup kami, banyak tugas, kegiatan, tanggung jawab kami sebagai pegawai atau karyawan, pebisnis atau pedagang, sebagai pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, kepala keluarga, orang muda, orang dewasa, orang tua, laki-laki maupun perempuan, masih hidup sendiri atau sudah berkeluarga. Semua kami punya pergumulan, punya kebutuhan, kerinduan, bahkan kesulitan. Kami datang kepadamu membawa semua itu. Kami tidak putus asa. Kami tidak akan putus asa. Kami akan terus berharap kepada Tuhan, berjuang, memandang hanya kepada Tuhan. Engkau
Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Kepadamu kami berserah. Lihat Bapak Ibu ini semua, kami sekalian yang ada di sini. Biar kami menjadi orang-orang berhasil sesuai dengan jalan-jalan-Mu. Bagian kami menjadi orang yang makmur, bukan orang miskin. Menjadi orang yang kaya di dalam Tuhan dan karena Tuhan. Kalaupun kami kekurangan, kami percaya itu bukan selama-lamanya. Kami percaya kesulitan kami ada di antara kesenangan kami, bukan sebaliknya. Ajar kami Tuhan percaya penuh kepadamu. Kaulah Tuhan kami, Allah kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan kembali berfirman kepada kami. Berkatilah gereja kami ini. Berkatilah gembala kami dan keluarga. Berkatilah di tengah-tengah kesulitan. Biar ada terus pengharapan kepada Tuhan dan jalan keluar. Berkatilah Tuhan akan semua penatua diaken di gereja ini. Semua pengurus gereja, majelis, Tuhan Engkau berkati. Berkati semua pengerja dan aktivis, semua jemaat, kegiatan kami minggu, hari-hari lain, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Bapa di atas segala-galanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin.